Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang berada di rumah, di jalan, di kantor, dimanapun kalian berada. Tak doain kalian selalu berbahagia, bisa selalu mendapatkan rezeki dari Allah yang berlimpah. Oke, teman-teman. Kemarin kita sudah 2 kali berturut-turut membahas tentang Gunung Slamet. Dan kita bersujud syukur semua, Alhamdulillah sudah ditemukan beritanya. Alhamdulillah kita ikut senang. Jadi semua yang sudah mendoakan dari jauh, Alhamdulillah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan caranya. Teman-teman, hari ini saya bukan membahas tentang pergunungan lagi. Tapi saya membahas sebuah lokasi yang berada di Jawa Tengah, yang tepatnya di daerah Batang. Teman-teman tahu apa enggak? Yang tahu, sebutin dari dalam hati. Ayo, apa yuk? Ya benar, tempatnya itu adalah Al Asroban. Kalau mendengar Al Asroban, jadi kalau kita ingat kehidupan pada tahun 90-an kan itu kan belum ada tol seperti sekarang ya. Jadi teman-teman pasti pernah deh ngelewatin dan punya cerita-cerita misteri, silakan komen ya. Dan saya pun mempunyai juga cerita misteri di Alas Roban. Nah, jadi sebelum kita masuk ke cerita misterinya, perlu teman-teman ketahui bahwa memang di Alas Roban itu bukan hanya sekedar tempat yang angker, tapi juga ada tempat yang keramat, teman-teman. Di sana itu ada sendang. Sendang itu semacam kayak danau dan itu ditunggu oleh, bukan ditunggu ya, dihuni oleh eh, makhluk goib yang bergenre wanita ya. Jadi beda nih, bukan bukan sosok Tante Kunti, bukan. Dia jadi memang apa ya, semacam ya jin lah ya yang ada di sana tapi wanita gitu. Itu ada di Sendang di Alas Roban. Nah, selain itu di sana juga ya memang sih nggak semua bisa melihat gitu ya, ada karena dia dia itu sesekali gitu loh. Jadi ada pohon beringin berwarna putih. Nah, itu adalah tempat yang keramat yang berada di Alas Roban dan juga ada goa peninggalan Jepang gitu. Jadi memang kalau kita dengar aja, belum kita ke sana, belum kita lihat, memang Alas Roban itu sangat kental. Bukan hanya kental secara angker gitu ya, tapi ada secara keramatnya, secara sakralnya itu juga ada gitu loh. Nah, termasuk di Sendang itu bagian dari tempat keramat daerah tersebut gitu loh. Nah, memang yang penampakannya seringnya wanita, tapi sebenarnya ada yang bagus di sana gitu. Nah, untuk bertemu dengan sosok yang baik, yang bagus ini memang ujiannya yang perempuan ini gitu. Sering dulunya itu dipakai untuk para pelarian gitu ya, untuk pakai untuk mereka apa sih istilahnya bertapa lah di daerah sana karena memang ada energi yang mereka anggap itu baik dan nggak usah pada zaman dulunya. Pada zaman-zaman sekarang pun yang tahu itu dipakai buat tempat-tempat untuk mereka meditasi gitu ya, untuk mereka apa istilahnya merenungkan diri. Ada satu titik di sana gitu. Nah, jadi setelah kita membahas masalah keramatnya, jadi memang itu kan Alas Roban itu memang dari zaman dahulu kala. Jadi memang dulunya tempat banyaknya, mohon maaf, mayat-mayat yang dibuang di sana gitu ya, istilahnya pada zaman dahulu kalah ya, yang penembakan-penembakan itu tuh banyak dibuang ke daerah sana gitu. Dan
Kalau kita tarik ke zaman lagi tarik ke atas gitu. Nah, itu ada pada zaman Mataram juga, pada zaman apa kerja paksa, pada zaman eh, penjajahan itu juga adanya kerja paksa di daerah sana sampai pekerjanya itu tidak mendapatkan upah yang layak dan banyak yang meninggal di sana gitu. Jadi memang auranya tuh complicated ya. Ada sisi kanan aura yang memang dikeramatkan. Kalau keramat itu kan bukan berarti seperti horor gitu. Masih ada energi baiknya gitu kan. Nah, di sisi kirinya memang ada energi yang menyeramkan gitu ya, yang horor itu memang ada juga. Dan juga teman-teman di sana itu terkenal dengan warung goib ya. Jadi warung itu nggak setiap saat ada dan nggak setiap saat bisa kita ada di situ gitu. Maksudnya kita bisa berbelanja di situ. Jadi sepanjang Alas Roban itu ada satu warung goib di sana gitu. Dan biasanya itu adanya tuh pada saat-saat tertentu, pada jam-jam tertentu. Jadi nggak setiap saat kita lewat di sana itu ada gitu. Nah, memang kompleks ya. Selain itu juga di Alas Roban itu banyak banyak sekali kendaraan yang juga konotasinya tuh kendaraan hantu gitu. Selain bus, truk gitu. Nah, itu adalah untuk menguji menguji kita nih sebagai pemilik misalnya mobil pribadi, mata kita, konsentrasi kita, apalagi kalau lagi ngantuk itu jangan nyetir di sana karena konsentrasi kita akan mudah terganggu gitu loh. Nah, jadi saya punya cerita nih teman-teman ya. Jadi ceritanya itu kan zaman dulu itu kan nggak ada tol kayak sekarang ya. Kalau kita mau ke daerah Jawa, kalau sekarang mah udah enak, udah mudah. Nah, kalau zaman dulu tuh kita harus melewati Alas Roban. Ceritanya itu saya tahun 90-an deh. Nah, saya tuh memang mau ke daerah Solo ya. Solo 3 gitu kan memang kita pengen ya memang pengen bahasanya itu pengen nyadran ya. Nyadran itu nyadran apa kakek nenek gitu loh istilah seperti itu. Nah, kan kita nih konvoy. Ini cerita saya nih. Saya mau mensamakan berita yang ada dan berita yang terjadi dengan saya gitu loh. Sampai saya juga akhirnya stop di daerah Alas Roban dan saya merasakan energi itu gitu loh. Nah, ceritanya kita lagi konvoy nih, lagi konvoy terus ya. eh Saat itu sih menurut saya belum malam banget. Tapi kan beda dulu sama sekarang. Kalau dulu tuh kan ya jam segitu ya masih apa jam segitu tuh udah gelap sekali, apalagi di daerah sana. Kalau tidak salah kurang lebihnya itu jam 7 atau setengah 8 malam saat itu ya. Itu saya masih SMA saat itu. Kita konvoy nih sama sama keluarga gitu ya, kita konvoy. Dan memang di depan itu tuh ada apa namanya iring-iringan mobil ambulan ya. Kalau saya lihat sih ambulannya ambulan bawa jenazah, bukan ambulan gawat darurat kan beda ya. Kalau gawat darurat itu sirenenya juga beda gitu lah, lebih cepat wing 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 wing. Nah, itu berarti gawat darurat itu kan. Kalau ini enggak, kalau berarti oh orangnya sudah wafat gitu kan. Nah, saya itu posisinya duduknya tuh di tengah. Dulu itu mobilnya itu Kijang Kapsul ya. Mungkin teman-teman tahu tuh tahun segituan Kijang Kapsul. Nah, saat itu tuh mobil mobil saya Kijang Kapsul ya. Nah, ceritanya saya duduk di tengah kan gitu kan. Terus udah gitu yang nyetir almarhum papa saya, mama saya di depan, terus adik saya gitu kan. Nah, memang di posisi posisi itu hanya 4 orang aja gitu. Jadi
dengan mobil kapsul itu kan luas ya bodinya ya. Memang sengaja kalau kita keluar kota, apalagi zaman dulu itu kan beda sama zaman sekarang, jadi biar enak nih buat tidur. Karena pikiran saya tuh dulu kalau saya keluar kota ke Jawa tuh jauh banget. Ya karena kan memang tidak ada tol gitu. Nah jadi berusaha mungkin nih nyaman gitu. Seat tengah, seat belakang tuh nyaman. Nah saya itu lagi di posisi yang samaan sama adik saya di seat tengah. Ya. Ceritanya kita kan memang lihat nih di depan nih ada rombongan iring-iringan ambulans. Ya. Terus pengen nyalip pun kan susah karena kalau teman-teman pernah ke sana pasti kan tikungannya itu kan tajam-tajam gitu ya, berkelok-kelok dan sepanjang ini hutan semua dan papa pasti ngasih tahu kalau udah masuk alas roban tuh papa pasti kasih kode gitu kan. Terus maksudnya adalah jangan ngeliat kanan kiri udah fokus lihat ke depan atau ya tidur aja gitu atau minimal minimal ada yang kalian baca gitu. Nah, ceritanya posisi saya itu memang eh nomor ambulan ini. Saya jatuhnya nomor 4 ya. Jadi di belakang ambulan itu ada 2 mobil di belakang ambulan. Nah, kita iring-iringan kan ikut gitu loh. Seneng sih karena berarti rame dong. Alas roban bukan rombongan kita aja gitu. Jalanlah di situ kita ikutin. Kita mau balap juga ngeri karena kalau kita mau balap otomatis kita harus balap di depan ini 3 mobil gitu. Dan memang kita kan tahu nih kalau daerah sana kita nggak mau yang aneh-aneh dan nggak mau terburu-buru. Jalanlah teman-teman kita ngiringin. Tiba-tiba ada kejadian yang zong itu yang jenazah tiba-tiba keluar loncat dari mobil ambulan. Saya nggak ngerti ya, apa itu mobil ambulan nggak dikunci, apa memang pintunya dol. Saya nggak tahu lah karena saat itu saya SMA kan pikirannya saya dan untungnya tidak membuat yang di belakang ini kecelakaan. Jadi papa saya juga akhirnya posisinya ngebanting ke hutan kiri gitu kan. Nah, ada yang sebagiannya lagi yang depannya itu tuh ada yang ke kanan untungnya dari sini kosong. Karena untuk menghindari apa nih jenazah yang loncat keluar gitu loh. Nah, refleks jadi refleksnya itu yang gerak otak mana? Oh, papa saya yang gerak otak kiri. Jadi dia ke kiri. Nah, untungnya yang belakang itu nggak terlalu dempet juga gitu loh. Ya pokoknya kita masih bersyukur saat itu alhamdulillah diberikan keselamatan. Kalau nggak bisa beruntun gitu loh. Di situ kita pun merasakan gitu kok ini uh, ngeganggu gitu loh kayak kayak bukan saya bicaranya bukan si jenazah ini ngajak kita gitu ya, tapi kok dijadikan apa ya sebuah untuk mencelakai gitu loh oleh sekitar-sekitar situ. Saya berpikirannya seperti itu saat itu. Langsung banting ke kiri, ya kan? Benar jenazahnya akhirnya jatuh tuh ke aspal. Oh Tuhan, akhirnya papa parkir. Itu kan takut ya kita saat itu dan keluarga di belakang keluarga juga ada juga mobil kita konvoy itu tuh, kita 3 atau 4 mobil lah gitu kan. Akhirnya mau nggak mau berhenti semua karena yang di depan keluarga papa gitu ya berhenti mau nggak mau yang di belakang juga ada apa nih gitu kan udah gitu kan ya memang kita memang konvoy gitu kan berhenti itu semua lampu hazard nyala semua dan alhamdulillah tidak ada kecelakaan gitu loh di belakang tuh nggak dempet jaraknya kaget kan kita semua mama juga kaget semua kaget turun papa gitu kan turun gitu karena ya refleks lah namanya itu ada apa ini gitu turun dan memang jenazah itu posisinya itu di tengah jalan jatuh terus ditegur lah otomatis yang bawa ambulan ini bapak ini dikunci kah pintunya ya kalau emang mau jatuh mah dari sana aja pak kita bawa dari Jakarta oh secara logika oh ya juga ya kan di tol itu kan harusnya lebih tol Jakarta ibaratnya kan lebih harusnya kan lebih kenceng ya kok ini di Jakarta di dalam kota gitu dia nggak
nggak jatuh gitu loh. Dan di panjang jalan itu juga kan sebelum nyampe ke daerah Alas Roban juga ada jalan kok, tanjakan turunan dan berkelok pun ada. Kenapa jadi dia mental di situ? Benar-benar akhirnya digotong lagi. Dan yang bikin itunya gitu loh, itu diangkat berat. Wah, dia bingung kan yang bawa ambulan. Tadi perasaan tuh dia bisa aja ngangkat itu cuma berapa orang. Ini berat, termasuk warga yang di belakang yang ikutin gitu loh. Aku minum dulu. Bentar. Masih bunyi dari situ. Gelek, gelek. Nah, nggak bisa nih diangkat gitu kan. Pada bingung. Berat. Seberat-beratnya. Sampai akhirnya papa itu ikut ngegotong. Kasihan kan. Jadi jenazahnya itu perempuan. Gitu. Dan kalau ngeliat dari badannya juga nggak gemuk. Terus papa bantu. Tapi emang keras. Berat banget. Bayangin. Itu yang gotong itu. Aduh kan ternyata udah gak lama ya. Itu kalau nggak salah itu ya 6 orang ke atas deh. Itu nggak bisa juga. Akhirnya kan saya masih posisinya di mobil tuh. Terus saya begini-begini dong. Ngeliat kan. Karena posisinya memang mobil di depan itu kan menghindar jangan sampai jenazah itu terlindas. Jadi kan kelihatan saya posisinya. Terus, pada begini-begini semua. Saya ngeliat dari jauh. Saya lihat gitu kan. Kan tadi papa bilang, ya pokoknya sepanjang ini jangan berhenti deh zikir atau salawat. Ya udah, saya saat itu inget banget, saya salawat. Sambil lihat masih begitu. Takut kan, ngeri itu gitu loh. Pertama kita juga ngeri, daerah situ kan gelap banget. Nah pas saya lihat gini, pada nggak bisa tuh ngangkat. Yang di belakang nih keluarga kita juga nih kan, yang di belakang lari juga ke depan. Karena nyalingin gimana tuh. Jadi posisinya tuh dia mental, tapi posisinya gini loh. Karena bukan harusnya kalau gini kan kita bisa jalan ke sini. Ini nggak gini kayak ngadang. Gitu. Akhirnya mobil yang di belakang juga saudara juga turun ngebantuin. Gak bisa juga, berat banget gitu kan. Nah ceritanya pas saya begini kan saya dari jauh. Astagfirullahaladzim. Itu jadi, astagfirullahaladzim. Saya kalau ingat itu ngilu. Jadi dia tuh kayak didudukin. Saya lihat itu di atas jenazah itu tuh kayak ada yang dudukin gitu. Gede banget. Tapi bukan apa ya. Feeling saya, hati saya berkata tuh bukan sosok gundruwo. Memang makhluk hutan sini. Karena tuh besar banget. Ya nggak bisa lah ngegotong. Karena dia di situ. Jadi didudukin. Di atas jenazah itu didudukin gitu. Terus astagfirullahaladzim. Saya pukul bahu mama kan. Mama, saya bilang gitu. Terus mama juga takut kan. Kenapa sih kak? Kenapa sih nggak gitu? Itu ada yang dudukin gitu kan. Hah? Terus, nah, ya memang posisinya kan mama nggak bisa lihat. Cuma bisa merasakan gitu kan ya. Tapi mama akhirnya ngomong, perasaan mama juga gitu. Soalnya kan aneh kak. Masa sebanyak itu nggak bisa kegotong. Itu ada yang dudukin, ada yang dudukin. Gede banget. Aduh, berapa meter ya? Berapa meter ya? Itu gede banget. Ada kali ya. Kurang lebih tuh 5 meteran deh. Duduk, bener-bener duduk begitu. Ininya nih panjang. Ininya aja ada kayak panjang sampai setengah dadanya dia, apa caklingnya tuh sampai setengah dadanya dia gitu kan. Kukunya apa segala macam. Saya dari samping lihat gitu. Terus bertanduk. Ih,
Saya nggak tahu dia tanduk 2 apa tanduk 1. Cuman karena posisinya tuh dari samping, yang kelihatan yang sebelah kanan gitu. Juntai begitu. Terus akhirnya saya refleks kan. Saya buka kaca. Jangan kak, jangan kak. Nggak bisa mah itu. Terus begitu akhirnya, papa tuh udah langsung lepas. Kayak, papa tuh kayak ngeliat nongak gitu loh ke atas. Gitu, kayak kesedek gitu. Almarhum tuh kayak gitu, kayak kaget gitu kan. Terus, papa, aku panggil gitu kan ya. Pas papa kesedek itu kayak angin ke atas, papa lari kan. Papa, kok saya panggil begini. Papa nyamperin nih. Papa udah gak usah ikut-ikutan, Pak. Saya bilang itu ya namanya anak masih ABG saat itu kan ya khawatir. Jangan ikut-ikutan, Pak. Susah, Pak. Itu ada yang dudukin. Oh, Papa kaget dong. Kamu ngeliat, dia bilang gitu. Iya. Terus, astagfirullahaladzim. Papa juga kaget pas nengok mukanya tuh kayak tinggi banget gitu kan. Pak, Papa lihat dari sini aja. Dia bilang, aku suruh balik, dia suruh ngeliat ke arah sana. Astagfirullah. Mana bisa kita gotong gitu kan ya. Terus ya udah bismillah udah. Papa minta air aqua kayak air minum gitu, papa wudhu. Papa wudhu gitu kan. Udah wudhu, tiba-tiba papa tuh azan. Azan di situ Allah Akbar gitu kan. Saya bingung kan. Ini ya memang papa niatkan untuk azan atau bagaimana gitu kan. Tiba-tiba dia azan. Papa azan tuh Allah, habis wudhu semua, papa azan tuh kenceng suaranya. Terus si malu tuh baru begini nih, kayak gelisah. Terus aja papa azan. Terus akhirnya orang itu nyandak tuh, yang ngangkat itu semua akhirnya kayak nyandak. Pas nyandak itu, oh ini berarti ini something nih. Bukan emang nih jenazahnya berat gitu, karena memang badannya tuh nggak gede. Ya tapi kan kalau sama dia jadi 1 ton lebih dong, bertonton dong, sedangkan itu manusia yang gotong. Gitu. Selesai papa azan gitu kan, terus papa azan, terus papa teriak tuh ke mereka di sana semua, pak, gitu kan ya, papa azan semua, pak azan gitu kata papa gitu. Terus nengok kan gitu kan ke belakang gitu kan, pada nengok ke papa, akhirnya azan semua tuh, Allah Akbar Allah, pada azan semua di situ, akhirnya alhamdulillah baru bisa keangkat itu jenazah, dimasukin lah ke dalam ambulan tadi, dirapiin posisinya. Kasihan kan mental dia. Mental sakit lah pas itu jenazah. Mental semental gitunya. Terus akhirnya masih shock nih supir ambulannya. Bisa jalan langsung gak pak? Gitu kan. Ditanyain sama keluarga. Nanti dulu saya masih shock gitu kan. Karena belum pernah kayak gini gitu kan. Terus ditanya nih ya sama keluarganya. Emang tadi ada apa pak? Kok bapak tiba-tiba azan? Papa cerita gitu kan. Astagfirullahaladzim. Takut lah pada semua kan. Astagfirullah mana di asroban itu kan. Terus si supir ambulannya juga masih lemes gitu kan. Karena dia juga takut juga ya secara itu, dia kan supir, dia takut tanggung jawab bagaimana gitu. Untungnya banyak saksi dan ada yang lihat juga gitu kan. Jadi dia nggak sepenuhnya tuh kesalahan teknik sih gitu kan. Akhirnya yaudah pak nanti dulu pak, kita nggak apa-apa pak di sini dulu pak, bilang gitu kan. Terus kita ini dulu apa cooling down dulu 5 menit atau 10. Saya minta waktu 10 menit, 5 sampai 10 menit. Saya mau ini dulu. Dia duduk aja di pinggiran. Si siapa namanya? Si tukang sepeda ambulan udah. Ya kita juga masih lemes kan. Terus tiba-tiba yang sebelah sana itu kan tadi kan ada yang mobil yang larinya ke arah sana. Itu dia ini apa? Itu ada warung, dia bilang gitu. Lah kita kan kayaknya nih orang nih emang apa ya? Orang yang belum pernah jalan ke daerah Jawa. Jadi dia tuh nggak nyandak gitu loh, nggak tahu. Itu ada warung tuh di sana tuh. Apa kita semua di sana aja? Papa, mama, keluarga sadar kan. Hah, warung? Oh enggak. Jangan pak. Kata itu kan. Lo nggak apa-apa pak, kita ngeteh-ngeteh dulu aja. Terus jangan pak, lebih baik jenazah langsung dikuburikan saja. Gitu, jangan pak. Kenapa pak? Gitu kan ya. Terus dikodein nih.
Akhirnya mereka sadar juga tuh, jangan Pak, lebih baik langsung aja. Nah, lagi istirahat nih posisinya, lagi duduk di pinggiran tuh supir. Itu yang namanya mobil ambulan itu kayak digoyang, kayak di uyuk 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 kayak di goyang-goyang gitu. Tuh mah. Terus udah gitu, panik kan pada pada mundur semua kan. Terus udah kata papa, udah. Terus akhirnya si supir nih refleks di azan lagi gitu kan. Di azan lagi, terus akhirnya segala macam. Udah Pak, Bapak kan ini kan setir ambulan, Bapak wudhu aja wudhu. Iya, nurut nih dia nih, udah nggak tahu harus mikir apa, diwudhu lah dia. Dia wudhu gitu kan, segala macam, bersih-bersih segala macam, udah sama yang di sebelahnya juga wudhu semua gitu kan. Udah Bapak ini aja, ya udah deh saya sholat dulu, saya sholat. Dia sholat itu di aspal. Dia sholat itu kan. Udah Pak, sholat Pak, kata papa tuh, kata almarhum papaku gitu. Sholat Pak, sholat gitu kan ya. Sholat safar, sholat semua, sholat wajib, sholat sunnah semua apa kalau bapak belum sholat, sholat ya akhirnya. Sholat, udah tuh, reda lagi tuh, mobil ambulan tuh. Terus kata keluarga nih, Pak, apa keluarga ada yang harus di sana Pak? Bolehlah, minimal sampai dikeluar dari hutan ini. Gitu. Oh iya Pak, kebetulan ada yang berani dan agamanya juga bagus dan ternyata mereka itu bawa juga kayak apa ya, ustadz keluarga gitu loh. Ya udah akhirnya duduk di situ tuh sama perwakilan keluarga gitu ya. Duduk di situ, berangkatlah nih kita. Berangkatlah. Akhirnya papa izin. Kami duluan ya, dia bilang gitu kan ya. Oh iya Pak gitu. Terus tapi yang hati tutup, Pak bareng aja Pak, 5 menit lagi. Oh iya. Akhirnya kan nggak enak juga, kasihan kan gitu kan. Tadi dulu Pak, 5 menit lagi, 5 menit aja. Bener nih 5 menit, berangkat lagi kita lagi bareng. Jadi kita tuh kayak keluarga si jenazah itu juga gitu loh. Pergi jalan gitu ya. Nah, pas lagi dalam perjalanan gitu ya. Kan kata papa tadi tidak boleh lihat kanan kiri atau nengok ke depan belakang gitu ya. Nggak boleh nih. Nah, saya tuh kan posisinya ya udah tegang gitu ya. Ceritanya tuh pengen gitu kan posisi tapi refleks gitu. Tapi refleks itu melihatlah saya di sana. Jadi kayak apa ya? Kayak banyak banget orang di dalam hutan itu, di pinggiran itu laki-laki semua tapinya. Di sebelah kanan tuh kayak banyak sekali orang seperti itu. Dan ada satu bentuk yang menurut saya tuh sangat menyeramkan. Jadi kakinya tuh, badannya tuh binatang, kepala manusia. Jadi kayak kuda. Gitu. Takut. Saya lihat tuh, astagfirullah. Saya teriakan, papa kaget, untungnya nggak nabrak kan. Kenapa sih? Begitu kan. Terus kan papa udah bilang jangan nengok gitu. Cuman ya namanya orang mau beresin badan gitu kan pegel ya namanya itu. Refleks ngelihat begitu. Wah itu ngeri sekali teman-teman. Ngeri ngerinya. Ya Allah Tuhan. Nah saya menggigil karena ngeliat kayak gitu. Maksudnya yang paling menyeramkan itu adalah yang tadi badannya tuh kayak hewan, kayak kuda, tapi palanya manusia. Itu yang buat saya gedermet jantung ibarat kata itu. Nah terus udah yang saya ingat itu terus sama nenek-nenek sama kakek-kakek. Ternyata yang tadi bilang warung itu kita ngelewatin. Dan saya emang lihat di situ ada nenek-nenek sama kakek-kakek yang jaga warung itu. Saya ngelihat itu. Kan karena posisinya di warung, terus yang rame-ramenya tuh di sekitar warung itu. Gitu loh. Saya pas ngeliat, saya ngelihat jadi si nenek sama kakek itu memang lagi madep ke jalan. Saya ngelihat gitu. Pas saya lihat tuh astagfirullah, saya lihat nenek kakek terus sama yang tadi makhluk itu. Sama yang itu banyak banget. Beh, gak karuan. Dan tapi posisinya tuh ngenes. Gitu semuanya ngenes. Nah udah nih. Jalan lah kita. Terus dah. Jalan gitu kan. Posisinya itu akhirnya papa paling depan. Buka jalan. Ambulan nomor 2. Gitu loh. Nah keluarga papa jadi begitu.
Ceritanya pas kita jalan kan alas roban itu panjang ya, teman-temannya. Ini dari mobil paling belakang itu kayak ada truk, tapi ngedim terus, tut 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 gitu loh. Kan kalau kita kan ini mobil-mobil istilahnya kan pendek dong, dia kan truk gitu kan. Jadi kan kalau dia begini-gini kelihatan. Sedangkan itu tuh gelap banget kan, di daerah sana tuh gelap banget. Saya bilang ini apa ini, kata papa ngeliatin ya begitu. Silo banget, dan itu kita semua silo sesilo-silonya. Jadi sampai pusing kepala gitu yang nyetir. Saya pun akhirnya tadinya udah mau miring capek gitu ya, saya bangun, kenapa sih Pak? Itu lampu belakang, dia mau minta jalan kali, saya bilang gitu kan ya. Terus kasih aja lah, pusing pala, karena lampunya tuh ngeganggu. Saya aja yang di posisinya paling depan mobilnya aja keganggu, apalagi yang di depan dia banget gitu kan. Terus aja gitu kayak kita tuh kayak didempet-dempet begitu. Ih, ngeri kali, ngeri. Kalau ingat itu. Terus akhirnya astagfirullahaladzim. Nah, dari arah sana tuh tidak ada mobil gitu kan. Maksudnya akhirnya papa memelankan itu biar ya udah kamu ini aja apa sih salib gitu kan, beberapa mobil kita kasih jalan biar dia tuh nggak bikin pusing. Terus bener akhirnya dia kesak ke kanan tuh, ngebut ngebutnya pas ngelewatin kita tuh kayak angin, kayak bus kayak begitu. Pas ngelewatin kita tuh ya makan dia truk kayak gede banget, kok yang ngebut sampai gitu loh, ngebutnya sampai depan tuh hilang. Tuh saya merinding tuh kalau inget itu, hilang, bener-bener hilang-hilangnya. Jadi kesimpulan kita adalah dia bikin kita celaka. Kembali lagi tuh, masih penasaran kayak. Untungnya tuh kita ya emang harus apa ya, saat itu tuh memang kita tuh harus tidak kosong, tidak ngeblank, dan tidak boleh panik. Tetap berdoa gitu ya. Karena kalau kita yang ngeblank, panik atau apa, wah udah gitu. Menyeramkan. Nah akhirnya udah nih, kaget semua kan dia. Kita kaget nih, kita nggak cerita kan, akhirnya baru sampai rumah baru cerita tuh semua. Udah kita jalan, ya Allah Pak, kata mama, hati-hati deh kita nih, hati-hati gitu kan ya, bahaya, ngeri gitu. Udah jalan terus, astagfirullahaladzim gitu kan ya. Ini padahal kita belum malam-malam banget. Emang benar, masih di bawah jam 9. Karena kita tuh emang tahu kita nggak mau di atas jam 9 lewat sini gitu. Jadi kita memprediksinya seperti itu. Udah kita jalan. Jalan terus teman-teman, terus udah gitu kan. Nah, keluar dari alas roban, jadi ada kayak tempat ngopi, istirahat dulu tuh. Karena perjalanan masih panjang. Yang nyetir kasihan kan, yang nyetir akhirnya pada ngopi dulu. Ngopi gitu. Yang bawa mobil turun. Nah saya mutusin, nggak lah Pak, di mobil aja. Gitu. Tapi sambil minum, inget banget saya saat itu tuh minum susu panas gitu. Ini susu panas tapi di mobil minumnya. Udah, kamu makan nggak? Kata papaku gitu kan. Nggak, minum susu panas aja. Sama makan telur setengah matang. Terus udah yang itu di mobil. Nah tiba-tiba ya yang konvoi kita ini yang mobil yang ketiga itu tiba-tiba tuh teriak. Saudaraku tuh teriak kenceng dan melengking banget. Panik kan kita, termasuk sama orang warung situ. Terus pada nyamperin kan, mungkin semelangking-melangkingnya. Akhirnya disamperin sama orang warung situ. Dia bilang, kembali. Minta kembali lagi ke alas roban.
kembali. Akhirnya pada bingung dong. Nggak bisa, udah malam. Aku dibaca-bacain semua sama si yang ini nih, sama si yang punya warung. Ternyata itu kayak begitu tuh sering terjadi. Abis keluar, terus disuruh balik. Nah kata yang orang warung, Pak, biasanya kalau gini harus balik. Yang ikut sama bapak ini bukan yang dalemannya, yang dalemannya di sana. Oh, itu PR. Kaget dong semua. Dibaca-bacain apa segala macam. Saya akhirnya turun dong. Turun gitu kan, pegel juga duduk gitu kan. Akhirnya udah ngeliat kayak begitu, turun, lihat kan. Tapi emang pas saya lihat itu bukan saudara saya. Yang saya lihat itu justru nenek-nenek yang tadi yang di warung. Kan PR ya. Terus akhirnya ini biasa kayak gini gitu. Setiap keluar dari sana gitu. Harusnya memang intinya kalau habis keluar dari sana sudah ya keluar semua ikut ya semua ya ini ada bahasa-bahasa seperti itu. Harusnya gimana ini? Wah pokoknya inti suruh balik, balik, suruh balik di sana. Gak mau didimin dia. Akhirnya memutuskan kita semua stay di satu mobil aja yang balik. Kita semua memutuskan stay di warung itu. Si bapak yang punya warung sama satu mobil ini termasuk papa balik. Balik ke sana, aduh kita kan deg-degan ya. Nah saudara yang laki-laki pindah ke mobil kita gitu kan. Terus udah biasa bu kayak gini di sini. Emang tadi kenapa? Ceritalah kita kan itu persoalannya bukan di kita di yang tadi ambulan kan awalnya. Balik gitu kan. Nah pas balik ke sana, terus ikut tuh si bapak yang punya warung. Ke titik itu udah disyariatin semua segala macam. Jadi ceritanya ketika jenazah itu jatuh, ya kan jatuh tuh. Dia itu kan meninggalnya itu sepertinya tuh memang papa ngeliatnya di sana masih darahnya masih ngerembes. Jadi sepertinya sih kecelakaan. Nah, darahnya itu merembes terus kena aspal. Karena pas papa balik ke sana, masuk kan tuh si posisinya. Ngomong itu si nenek. Jadi bekas yang tadi jatuh itu disuruh siram air. Kan itu kan bukan urusan kita harusnya. Bukan masalah kita kan harusnya kan. Toh juga itu kan jatuh juga bukan tanggung jawab kita. Kenapa gitu loh? Yang disuruh masuknya ke kita, kenapa nggak di sana gitu? Itu yang sampai ini kita nggak berpikir. Mungkin kita berpikir positifnya ya karena kalau dia yang balik kan jenazah ini harus segera dimakamin. Wasting time lagi, ya kan? Saya berpikirnya kayak gitu. Oh mungkin kita emang disuruh menolong, membantu. Gitu. Akhirnya disiram air, itu yang darah ada, karena kan jatuh tuh. Nah dia memang papa lihat itu pas itu tuh masih ada yang rembes, kecelakaan gitu loh. Apa sih feelingnya tuh kalau dia meninggalnya kecelakaan, karena kan biasanya kalau masih merembes darahnya di sini-sini tuh masih biasanya kecelakaan gitu ya. Nah kalau sakit-sakit biasanya nggak kayak gitu, kalau kata papa kayak gitu. Nah si bapak yang punya warung juga ngomong kayak, mungkin kecelakaan pak kalau bapak masih nggak merembes dan darahnya ada nempelnya. Jadi itu yang bahaya. Jadi kenapa nenek itu sebenarnya baik. Jadi kenapa disuruh balik, bahwa suruh bersihin, karena itu yang akan mengundang kalian semua pintu ibarat kata itu portal untuk mereka ganggu. Dan kasihan juga sama yang meninggal. Kata papa ya udahlah kita ngapain menolong. Bener pas balik saya tanya kan, ya Allah, awalnya nama saya masih muda ya masih SMA saya pikir kok kita pak, ya udah mungkin kita
bukan mungkin ya, ya kita memang suruh bantu, suruh nolong. Karena kan kalau dia yang disuruh balik, kan jenazah harus dimakamin gitu. Kasihan gitu. Oh iya ya benar, logikanya benar gitu kan. Udah benar, abis disiram air tuh bekas darah dibersihin, dibacain Al-Fatihah gitu kan, dikasih apa istilahnya dikasih apa sih air doa, pergi udah nggak ada lagi tuh si Nelly Furtado itu gitu loh. Udah kita pergi sampai ke Salatiga, sampai ke Solo aman alhamdulillah. Jadi itu sejarah saya kalau ingat di Alas Roban tuh saya pun mengalami itu gitu loh, mengalami kisah-kisah misteri itu gitu loh. Dan masih teringat. Begitupun juga dengan pulangnya gitu. Pulangnya tuh kita lihat ada warung di situ ya, tapi warungnya beda. eh nah, kalau pulangnya kita memutuskan untuk mampir. Ada tukang es kelapa kan di situ. Itu bener tuh. Itu bener manusia. Makanya dia kalau jualan tuh jam segitu aja nggak berani sampai ini. Sampai sore aja dia nggak berani. Cuma sampai zuhur atau menjelang asar dia pulang. Tutup. Terus dengarlah kita ngobrol-ngobrol di sana. Jadi memang di sana itu dulunya tuh sekitar tahun 80-an ya kurang lebih sih kurang. Jadi memang banyak ditemu pembuangan-pembuangan ya mayat-mayat kayak gitu, penembak-penembakan gitu ya banyak dibuang tuh ke sana, dibilang gitu kan. Terus juga ada tempat keramat itu ada di sana. Dan kalau tempat keramat itu saya memang ketemu satu perempuan pas saya lagi di es kelapa itu ketemu seperempuan tapi perempuan itu nggak yang wujudnya begini gitu saya lihat nggak cuman saya merasakan ada dia dan saya ngobrol gitu saat itu saya ngobrolnya tuh ya ngobrol kayak di dalam diri saya tapi nggak full gitu loh dia ngasih tahu bahwa di sini tuh ada tempat danau sendang lah istilah mata air gitu di sana dan memang tuh ada tempat kayak dikeramatkan gitu di sana banyak tempat untuk kayak orang-orang betapa atau apa gitu nyari-nyari wangsit lah atau apa banyak di sana itulah yang kenangan saya di Alas Roban untuk teman-teman yang punya kenangan-kenangan yang sama seperti saya monggo di komen ceritain nanti kita baca kerama di komen oke bila ada yang cerita saya ini ada yang baik silahkan disimpan dijadikan pembelajaran diambil positifnya bila tidak ada yang baik silahkan dihembuskan ke luar seperti itu oke dukung selalu channel YouTube Feni Rama Official atau TikTok saya, IG saya namanya sama semua. Dukung selalu ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Yang dukung saya tak doain berkelimpahan rezeki. Oke. Sampurasun. Assalamualaikum.